Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 21 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam dan selamat minggu bekerja pada saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan malam kita hari ini Sabtu tanggal 21 Maret 2026 berjudul Teladan Elia. Ayat inti terdapat dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika di Gunung Karmel, Elia, menaikkan doa memohon hujan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41-45. Imannya diuji, tetapi ia tetap tekun menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun belum ada tanda bahwa doanya dikabulkan. Namun dengan iman yang teguh, ia terus memohon di hadapan takhta kasih karunia. Seandainya ia menyerah karena putus asa, pada kali ke-6, doanya tidak akan dijawab. Tetapi ia bertahan sampai jawaban datang. Kita memiliki Allah yang telinganya tidak tertutup terhadap doa-doa kita. Dan jika kita menguji firman-Nya, Ia akan menghormati iman kita. Ia ingin agar semua kepentingan kita berpadu dengan kepentingannya, sehingga Ia dapat memberkati kita dengan aman. Sebab dengan demikian, kita tidak akan mengambil kemuliaan bagi diri sendiri ketika berkat itu datang, melainkan akan memberikan segala pujian kepada Allah. Allah tidak selalu menjawab doa kita pada saat pertama kita berseru kepadanya. Sebab jika Ia melakukannya, kita mungkin akan menganggap bahwa kita berhak atas semua berkat dan kemurahan yang Ia berikan. Alih-alih memeriksa hati kita untuk melihat apakah ada kejahatan yang kita pelihara atau dosa yang kita biarkan, kita akan menjadi lalai dan gagal menyadari ketergantungan kita kepadanya serta kebutuhan kita akan pertolongannya. Hamba Elia mengamati sementara Nabi itu berdoa. 6 kali ia kembali dari tempat pengamatannya dan berkata, "Tidak ada apa-apa, tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda hujan." Tetapi Nabi itu tidak menyerah dalam keputusasaan. Sambil memeriksa hatinya, ia merasa semakin kecil, baik dalam pandangannya sendiri maupun di hadapan Allah.
Dan ketika ia sampai pada titik penyangkalan diri sepenuhnya, sementara ia berpegang teguh pada Juru Selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, jawaban pun datang. Hamba itu muncul dan berkata, "Lihat, ada awan kecil muncul dari laut, sebesar telapak tangan manusia." Elia tidak menunggu sampai langit menjadi gelap. Dalam awan kecil itu, ia melihat dengan iman hujan yang berlimpah, dan ia bertindak sesuai dengan imannya. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. Iman yang berpegang pada janji-janji firman Allah, dan menolak melepaskannya sampai surga mendengar. Demikianlah pembacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini mengajarkan kepada kita tentang teladan Nabi Elia. Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dia memiliki iman dan ketekunan luar biasa dalam doa. Elia mengajarkan bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika belum melihat jawaban. Iman yang ia miliki juga dapat kita miliki sekarang ini. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau percaya kepadanya. Saat di Gunung Karmel, Elia berdoa meminta hujan, namun 6 kali tidak ada tanda doanya dijawab. Ini mengajarkan kepada kita bahwa iman sering diuji. Jawaban doa tidak selalu langsung datang. Pada akhirnya Allah memberikan jawaban dengan menurunkan hujan. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Teladan yang bagaimana menjadi contoh bagi kita dari kehidupan Elia? Roh Nubuat di dalam prayer halaman 135 paragraf 2 berkata, Elia sebagai teladan dari seorang yang berhasil melalui doa yang sungguh-sungguh. Kita harus banyak berdoa dalam doa rahasia. Kristus adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menarik getah dan makanan dari pokok anggur yang hidup. Sebab terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Doa Elia dijawab oleh Allah, sebab Elia berdoa melalui doa yang sungguh-sungguh dalam doa rahasia. Inilah teladan yang kita bisa miliki atau peroleh dari kehidupan Elia. Apa yang dimaksud dengan doa rahasia? Roh Nubuat masih dalam buku yang sama, halaman 181, paragraf 1 berkata, doa pribadi diperlukan untuk mengenal Allah secara pribadi. Oh, apakah kita mengenal Allah sebagaimana seharusnya? Betapa penghiburan dan sukacita yang akan kita miliki jika setiap hari kita belajar pelajaran yang ingin diajarkannya kepada kita. Kita harus mengenal Dia melalui pengalaman pribadi. Akan sangat bermanfaat bagi kita untuk meluangkan lebih banyak waktu dalam doa rahasia agar kita dapat mengenal Bapa Surgawi kita secara pribadi. Doa rahasia adalah doa pribadi untuk mengenal Bapa Surgawi secara dekat dan pribadi. Hanya kita dengan Bapa berbicara dari hati ke hati. Kita meluangkan waktu lebih banyak untuk berhubungan dengan Bapa setiap hari. Dan kita harus banyak berdoa dalam doa rahasia. Dan doa-doa kita sampai kepada Bapa
hanya melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam Our Father Cares, halaman 135, paragraf 5 berkata, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Itulah sebabnya dalam kutipan Roh Nubuat di atas, di dalam prayer halaman 135, paragraf 2 dikatakan, Kristus adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menarik getah dan makanan dari pokok anggur yang hidup. Sebab terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Apakah getah pokok anggur itu? Getah pokok anggur itu adalah Roh Kristus sendiri. Terhubung dengan pokok anggur sebagai lambang Yesus Kristus, permohonan doa kita selalu didengar oleh Allah Bapa. Yesus satu-satunya pengantara atau imam besar kita. Roh Nubuat di dalam In Heavenly Places, halaman 79, paragraf 4 berkata, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di sorga. Dan suaranya selalu didengar Bapa. Oleh sebab itu, sama seperti Elia, sangat penting bagi kita berdoa dalam doa rahasia. Dengan demikian, kita dapat menang atas pencobaan dan dosa. Kemudian, Roh Nubuat di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 258, paragraf 1 berkata, perlu banyak waktu dihabiskan dalam doa rahasia, dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Hanya demikian kemenangan dapat dimenangkan. Kewaspadaan abadi adalah harga keselamatan. Bagaimana pengalaman hamba Elia ketika melihat Elia berdoa sampai 6 kali dan belum didengar oleh Allah? Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 88, paragraf 3 berkata, hamba Elia mengamati sementara nabi itu berdoa. 6 kali ia kembali dari tempat pengamatannya dan berkata, tidak ada apa-apa, tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda hujan. Tetapi nabi itu tidak menyerah dalam keputusasaan. Sambil memeriksa hatinya, ia merasa semakin kecil, baik dalam pandangannya sendiri maupun di hadapan Allah. Dan ketika ia sampai pada titik penyangkalan diri sepenuhnya, sementara ia berpegang teguh pada juru selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, jawaban pun datang. Hamba itu muncul dan berkata, lihat, ada awan kecil muncul dari laut, sebesar telapak tangan manusia. Hamba Elia mengamati nabi itu berdoa dan 6 kali kembali tanpa melihat tanda hujan. Namun Elia tidak putus asa, melainkan semakin merendahkan diri dan bergabung sepenuhnya kepada Allah. Akhirnya jawaban datang pada doa yang ke-7 kali ketika ia tetap teguh. Awan kecil sebesar telapak tangan muncul sebagai tanda hujan akan turun. Apakah hujan akan turun jika Elia berhenti berdoa pada ke-6 kalinya? Tentu hujan tidak akan turun. Oleh sebab itu, kita jangan menyerah dan tetap berdoa walaupun belum melihat hasil dari apa yang kita doakan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Walaupun tidak langsung terlihat hasil dari doa kita, Allah selalu mendengar. Penundaan bukan berarti penolakan. Allah membentuk hati kita agar percaya kepadanya. Nabi Yeremia di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Apa yang kita lakukan saat menunggu jawaban doa kita? Teladan Elia menunjukkan bahwa saat menunggu jawaban, Elia memeriksa dirinya dan semakin merendahkan hati. Jadi, Allah sering memakai masa penantian untuk memurnikan kita agar kita tidak mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya ketika akhirnya muncul awan kecil sebesar telapak tangan, Elia langsung percaya bahwa hujan besar akan datang. Iman sejati melihat janji Allah. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 88, paragraf 4 berkata, Elia tidak menunggu sampai langit menjadi gelap. Dalam awan kecil itu, ia melihat dengan iman hujan yang berlimpah. Dan ia bertindak sesuai dengan imannya. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. Iman yang berpegang pada janji-janji firman Allah dan menolak melepaskannya sampai sorga mendengar. Saat ini kita membutuhkan iman seperti iman Elia. Iman yang tidak goyah, yang terus berpegang pada janji Allah. Kita belajar untuk tidak menyerah dalam doa. Percaya bahwa Allah pasti menjawab pada waktunya yang terbaik. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus dan juga kepada kita sebagaimana di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita hidup oleh iman. Tekun berdoa, khususnya dalam doa rahasia. Tidak menyerah, percaya pada janji, dan hidup bergantung padanya seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pelajaran iman dari Elia. Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah dalam doa, meskipun kami belum melihat jawaban atas permohonan kami. Ketika hati kami mulai lemah, kuatkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami untuk memiliki kerendahan hati yang mau memeriksa diri dan bersandar sepenuhnya kepadamu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar iman kami tetap teguh. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.